C. Peristiwa penting dalam pembaruan Islam. 1. Peristiwa gerakan modernisasi politik Islam Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. A. Gerakan Islamisme Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam karena tidak ada persatuan dan terputusnya tali persaudaraan di kalangan Muslim. Terputusnya tali persaudaraan ini terjadi bukan hanya di kalangan kaum awam, akan tetapi juga pada kalangan ulama, bangsawan, dan para penguasa umat Islam. Jamaluddin mendirikan pan-Islamisme untuk mengemas gagasan politiknya. Ia berpendapat bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang demokratis yang di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. B. Majalah politik Al-Urwatul Wuska. Majalah politik ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk menyampaikan gagasan politiknya. Akan tetapi dunia barat melarang majalah tersebut untuk diterbitkan karena tokoh barat khawatir dengan hadirnya majalah tersebut akan memengaruhi kebangkitan negara-negara Islam yang dijajah bangsa barat. Sampai akhirnya majalah tersebut diterbitkan kembali oleh para pengikutnya di Paris. Sepeninggalan Al-Afghani. 2. Peristiwa modernisasi politik dan pemerintahan Islam Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. A. Modernisasi politik. Muhammad Abduh merupakan tokoh modernisasi Islam yang bergerak dengan strategi pergerakan. Beliau diangkat menjadi hakim suatu pengadilan negeri pada tahun 1895 Masehi. Beliau diangkat menjadi anggota Majelis Al-A'la dari Al-Azhar. B. Modernisasi pemerintahan. Muhammad Abduh memandang bahwa pendidikan universal dan global sebagai langkah awal dalam melakukan perubahan sistem pemerintahan. Untuk mendorong lahirnya sistem pemerintahan yang baru hendaknya dimulai dengan mencerdaskan umat Islam. Oleh karena itu, Muhammad Abduh juga sangat menekankan bahwa persatuan umat Islam sebagai kunci kemajuan umat Islam. 3. Peristiwa modernisasi pemikiran keagamaan Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. A. Modernisasi pemikiran Islam. Rashid Ridha adalah murid dari Muhammad Abduh. Rashid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar, yaitu majalah yang memiliki visi misi dan tujuan seperti majalah Urwatul Wuska. Majalah Al-Manar berisi tentang pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Tujuan ekonomi majalah tersebut yaitu memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara barat, menghilangkan paham fatalisme yang bersarang di tengah kehidupan umat Islam. Fatalisme adalah paham yang mengharuskan manusia untuk berserah diri kepada nasib dan beranggapan hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib sehingga tidak perlu bersusah payah berusaha. B. Modernisasi tafsir Al-Quran. Dalam tafsirannya, Rashid Ridha merangkum perkuliahan Muhammad Abduh untuk dimasukkan ke dalam majalah Al-Manar. Muhammad Abduh sempat memberikan tarsimnya sampai surah An-Nisa ayat 125, dan selanjutnya adalah tafsiran Muhammad Rashid Ridha sendiri. 4. Peristiwa modernisasi Kemal Atatürk 1881 sampai 1934 Masehi. Modernisasi politik pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk menjadi staf umum di Salonika pada tahun 1907 Masehi. Akan tetapi setelah revolusi Turki, tepatnya pada tahun 1908 Masehi, beliau berniat masuk ke dalam organisasi Persatuan dan Kesatuan untuk melakukan pembaruan Turki. Mustafa Kemal Atatürk diangkat menjadi panglima yang bertugas membebaskan wilayah-wilayah yang telah menjadi kekuasaan bangsa lain. B. Modernisasi dan sekularisasi agama. Setelah menjadi orang yang berkuasa di Turki, Mustafa Kemal Atatürk melakukan sekularisasi dalam hal pemerintahan, pernikahan, dan pendidikan. C. Reaksi ulama atas ide sekularisasi. Sekularisme adalah ideologi yang secara garis besar ingin memisahkan antara sebuah sistem negara dengan agama. Sistem sekularisme juga berdampak pada
hapusnya sistem khalifah dan kesultanan. Penghapusan ini tidak diterima oleh para ulama dan mayoritas umat Islam. Para ulama dan masyarakat berpendapat bahwa Islam bisa ditegakkan melalui kekuasaan. Oleh sebab itu mereka melakukan gerakan bawah tanah yang bertujuan tetap mempertahankan Islam dan nilai-nilai luhurnya di bumi Turki. 5. Peristiwa modernisasi Muhammad Iqbal 1873 sampai 1938 Masehi. Menurut Muhammad Iqbal, untuk mendapatkan kesempurnaan diri ada 3 fase yang harus ditempuh, yaitu ketaatan kepada hukum ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan ilahi. Muhammad Iqbal juga berpendapat bahwa pusat kehidupan manusia adalah pribadi. Dengan pandangan seperti ini, bukan berarti konsep modernisasi Muhammad Iqbal adalah westernisasi ataupun sekularisasi, karena pandangan Muhammad Iqbal terhadap modernisasi adalah tentang filsafat diri. D. Nilai-nilai positif gerakan pembaru Islam. Adapun gerakan modernisasi Islam berdampak pada lahirnya nilai-nilai positif dari gerakan tersebut. Adapun nilai-nilai positif dari gerakan pembaru Islam sebagai berikut. 1. Gerakan persatuan. Gerakan modernisasi yang terjadi pada dunia Islam memiliki nilai-nilai dasar untuk menjalani persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini telah terpecah belah karena berbeda paham dan aliran. 2. Solidaritas. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela kepentingan Islam dalam suka dan duka atau ukhuwah Islamiyah. 3. Pembaruan. Gerakan modernisasi Islam mempunyai semangat tajdid atau penyegaran yang meliputi aspek akidah yang bebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. 4. Perjuangan jihad. Gerakan modernisasi Islam memiliki nilai perjuangan jihad karena bertujuan untuk menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. 5. Kemerdekaan. Gerakan modernisasi Islam membawa semangat bagi umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, terutama kemerdekaan dalam berpikir. Perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang didukung oleh Jamaluddin Al-Afghani telah memberikan dampak yang besar terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan pembaruan di Indonesia berawal dari lahirnya gerakan pembaruan pemikiran dalam hal pendidikan di Minangkabau. Pembaruan Islam di Indonesia berkembang pesat yang diawali munculnya organisasi kemasyarakatan Islam seperti Serikat Dagang Islam di Solo pada tahun 1909, Perserikatan Ulama Islam Indonesia di Majalengka tahun 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, Persis di Bandung tahun 1920, Nadatul Ulama di Jombang tahun 1926, Persatuan Tarbiyah di Bukit Tinggi tahun 1930, Al-Jamiatul Wasliyah di Medan tahun 1930, dan Persatuan Muslimin Indonesia di Medan tahun 1932. Beberapa pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia sebagai berikut. A. Bidang akidah. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia melakukan penyegaran dalam pemahaman Islam karena yang terjadi di Indonesia banyak umat muslim yang menjalankan ajaran agama tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga mudah dimasukkan dengan paham fatalisme, budaya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. 2. Bidang politik. Pada bidang politik juga terkena dampak dari gerakan pembaru Islam. Gerakan-gerakan yang terbentuk dalam berbagai organisasi tersebut memiliki upaya untuk membebaskan bangsa Indonesia terlepas dari jajahan Belanda. 3. Bidang pendidikan. Dengan adanya gerakan pembaruan, bidang pendidikan juga tak luput terkena dampak dari gerakan tersebut. Gerakan pembaruan Islam berusaha melakukan perubahan dalam sistem pendidikan pada masa itu, yaitu dengan mengganti kurikulum pendidikan dan memadukan dengan pendidikan modern. 4. Bidang ekonomi. Gerakan pembaruan Islam secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan kepada rakyat Indonesia yang pada saat itu berada dalam kondisi sengsara dan hidup miskin. Sekian penjelasan dari kami.
Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.